Cucu kagak datang, udah ngerti kalau malam itu malam engkongnya ngaji, temennya ngajak main catur. La ilaha illallah, aki-aki main catur letak. Tadinya mah lagi tiduran itu. Begitu rajanya terancam, dia duduk bangun. Gawat ini katanya raja gua mati. Tuh. Kalau rajanya aja dimain catur supaya selamat, bagaimana? Kok nggak punya pikiran? Kita pengen nyelamatin diri kita. Yang kita kudu sadar bahwa yang namanya mati itu nggak pakai kompromi, nggak pakai bilang. Wal mautu baghtatan katanya. Mati itu sekonyong-konyong datangnya tiba-tiba. Orang ngasih tahu, nggak diukur banyak ubannya, apakah nggak ada ubannya. Wayanya mati mah mati baik, nggak laki, nggak perempuan. Itu kemarin di komplek yang sering saya terangin di Asidikia, di Nurul Iman, yang sakit berat bapaknya, jantung, udah dibebas. Kalau sholat nih cebukan mulu. Dia sendiri kagak enak sama jamaah lain juga merasa kurang nyaman. Tapi karena cinta ibadah, tetap dia datang. Anaknya umur 34 tahun, hanya seminggu anaknya sakit, gitu, meninggal. Di komplek lagi sama, di komplek umur bapaknya 80 tahun, anaknya 43 tahun, pelatih bulu tangkis PB Banten. Meninggalnya di mana? Di gor lagi ngelatih. Katanya kan olahraga masih sehat ya. Malaikat mah kagak kenal. Sorry katanya, kata malaikat, gua kagak kenal raket, gua kagak kenal bola, pokoknya lu mati. Yang harus kita pikirin ini bukan soal matinya di mana, kapan matinya, tapi yang harus kita pikirin nasib kita sesudah mati. Itu yang penting. Itu yang penting. Ini kan yang kita pikirin, pokoknya mati juga nggak apa-apa, kata yang penting jangan corona, begitu. Lah emang boleh milih. Boleh milih katanya, yang penting kagak corona. Makanya katanya gua mau gak ke masjid. Begitu. La ilaha illallah. Yang penting aturan pemerintah kita ikuti, petunjuk dokter kita pakai, misalnya berjarak, kan gitu ya. Kita susah nanam pohon jarak nih. Mana ada tempatnya. Gitu kan? Terus cuci tangan. Orang ke mushola, Allahu Akbar. Bukan tangan doang yang dicuci, sampai daleman-daleman. Iya. Ya nggak? Luar dalam dicuci. Insyaallah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa taala cinta sama hambanya yang senang bersuci. Suci dosa, suci daripada najis, suci daripada hadas. Makanya saya suka nganjurin, apa susahnya sih setiap hari kita jaga wudhu, air banyak, di musola gratis, di masjid gratis. Apa susahnya kita jaga wudhu? Batal ya wudhu lagi, batal ya wudhu lagi. Lah sekarang orang kan kepikirannya kayak pilon, wudhu kagak cuci tangan terus. Mana kagak? Kan obok baik. Mana kagak? Cuci tangan baik. Mendingan wudhu sekalian. Jadi ibadah kan itu ya. Nah iya, kalau cuci tangan mah belum tentu jadi ibadah, tapi kalau wudhu pasti jadi ibadah. Begitu. Kalau kita baca kitab Azkarun Nawawi yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, tuh setiap tetesan air wudhu jadi malaikat. Setiap tetesan air wudhu jadi malaikat. Dan itu malaikat
yastaghfirunallah, memohonkan ampun kepada Allah buat yang wudu. Ayo. Dilindungi. Jadi jaga protokol kesehatan, tapi juga jangan ninggalin protokol keimanan. Dan ini mah protokol kesehatan kayak yang dipikirin. Protokol keimanannya kagak, Jumatan kagak, ngaji kagak. Sampai orang cukur-cukur tuh rambut persis kayak Chuck Norris. Gondrong. Kenapa? Takut. Lah sepedaan berani. Ngaji orang. Sepedaan berani. Maksud saya sepedaan ya silakan sepedaan, mau duit dia juga, sepeda dia juga. Tapi kita berkewajiban ngingetin suruh ngaji. Kan gitu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Sepedahannya bagus, olahraga kan? Gitu kan? Nah, kalau ngaji apa? Olah jiwa. Kalau raganya diolah terus diolah, tapi jiwanya kagak diasah, akhirnya kasar. Bawanya ngomel-ngomel. Gitu. Kenapa? Karena raganya yang gagah, jiwanya kering. Orang yang bisa nahan amarah itu orang yang jiwanya sejuk. Yang sejuk mana? Yang diasah, yang diolah jiwanya. Pakai apa? Pakai agama. Di mana? Ya kalau kita sepeda rusak kan dibawa ke bengkel. Nah kalau ngolah jiwa ya di majelis taklim, bukan di bengkel. Oleh karena itu, beruntunglah kalau rumah kita dekat musola. Alhamdulillah. Beruntung juga kalau rumah kita dekat masjid. Alhamdulillah. Musibah besar, ya, musibah besar. Kalau rumah kita dekat musola, orang mau ngaji, orang mau sholat, musibah besar. Tadi subuhin malam orang nyolek. Begitu, kurang lebih. Masya Allah. Dan ngaji begini nih, pahalanya luar biasa. Ya, pahalanya luar biasa. Maka sering saya ngajak ngingetin, ibadah itu kita kudu pinter. Caranya enteng, tapi pahalanya luar biasa. Apa itu ngaji? Kata Nabi, la ayyak wa fata'allama baban min ilmi khairun min ayyusalliya al-faraqatin. Duduk doang sebentaran, kata Nabi. Bahasa orang Mali begitu tuh. Duduk doang sebentaran, kagak lama. Terus ngebahas satu bab, misalnya bab wudu, bab tayamum, bab sholat. Kata Nabi apa? Khairun, pahalanya jauh lebih bagus min ayyusolliya, ketimbang sholat sunnah al-faraqatin 1000 rakaat. 1000 rakaat. Bahasa Nabi al-faraqatin. Itu sih rakaatnya ditinggal jadi alfaba yang inget. Ke alfa dulu, rakaatnya hilang. Al-faraqatin 1000 rakaat. Duduk doangan begini nih. La taktubu harfan, kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, ya. Ya benar Mas'udin gitu kan. Julu suka sa'atan fi majlisil ilmi, gitu kan kata Nabi itu. Wahai Ibnu Mas'ud, dudukmu di majelis ilmu sebentaran doang, kagak bawa kitab, kagak nulis barang satu huruf pun, tapi pahalanya luar biasa dahsyat. Apa itu? Ngaji. Nah lagi-lagi karena ini pahalanya besar, tetap hamanya banyak. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi umat Nabi yang beruntung, dijagain sama iblis. Dijagain. Di dalam kitab Minhajul Qawim halaman 12 beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, faqihun wahidun, satu saja orang yang mengerti agama. Faqihun wahidun, satu orang yang mengerti agama, orang alim. Kata Nabi apa? Asyaddu ala syaiton, dianggap menjadi ancaman, dianggap sangat membahayakan bagi setan,
min alfi abidin ketimbang 1000 tukang sembahyang. 1000 orang di musola kita sembahyang, sama iblis dianggap sepele, dianggap enteng. Kagak ngapa-ngapa lu pada sembahyang, kata iblis begitu. Sembayangannya ini sembahyang yang kagak pakai ilmu, yang sembahyangnya cuma datang pulang gitu kan. Assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Orang mau kalau pakai ilmu, Allahumma antas salam. Ini mau Allahumma jalan. Atas jalan. Kata iblis begitu. Nabi kasih tahu tuh, asyaddu ala syaiton, dianggap sangat berbahaya oleh setan min alfi abidin ketimbang 1000 tukang sembahyang. Ya kenapa? Karena kalau orang alim, orang berilmu, kalau dia melek, orang sekampungnya diajarin, Pak. Maka dulu pernah di Masjid Nabawi ada orang alim lagi tidur di depan pintu Masjid Nabawi. Yang di depan mihrab itu lagi sembahyang. Begitu Nabi masuk ke Masjid Nabawi, Nabi lihat itu iblis lagi ngipas-ngipasin yang lagi tidur, dikipas-kipasin. Ya kalau Rasul kan tahu, kelihatan iblis setan tuh kelihatan sama Nabi. Kata Nabi, kenapa lu kipas-kipasin orang yang lagi tidur? Katanya, no, yang lagi sembahyang bukannya digoda. Iblis bilang apa? Yang lagi sembahyang untuk orang bodoh, sembahyangnya mau pakai ilmu. Kalau ini yang tidur nih, ini kiai. Kalau di kampung kita begitu, ajengan orang alim. Kalau dia melek, orang sekampung diajarin ngaji, bahaya dia, kata begitu. Makanya wajar kalau di tempat pengajian pada ngantuk tuh wajar. Kasih. Tinggi kipasin sama iblis. Kalau ngaji belum kelar udah pulang duluan itu udah ketempelan. Dengan bekat. Jadi amplop dulu dong. Iya. Begitu. Itu udah ada sejarahnya begitu. Jalannya. Jadi dia mau orang